Halo guys semua, kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini saya akan melakukan review terhadap satu produk sepatu dari Nike yang ada di depan saya ini, yaitu Nike Zoom Air Tempo Next Percent. Bagaimana reviewnya? Kita akan ulas sisi positif dan sisi negatifnya setelah saya melakukan test run first impressions. Oke, tunggu ya guys. Nike Air Zoom Tempo Next Percent. Oke, jadi kembali lagi Nike mengeluarkan satu produk sepatu yang digadang-gadang bisa digunakan, bisa kita gunakan untuk meningkatkan performa lari, baik itu dari segi kecepatan dan performa kita pada khususnya ya. Setelah saya menggunakan sepatu Nike ini, saya mengingat ada sepatu yang menyerupai sepatu Nike yang sekarang ini yang pernah Nike keluarkan sebelumnya. Itu katanya ini merupakan kelanjutan dari seri Zoomfly ya, dari Zoomfly Nike sebelumnya. Nah, itu ada jadi kelanjutannya, cuma memang kelihatan ini lebih kecil daripada ini ya. Memang ukurannya juga ini lebih berat daripada ini. Jadi kalau setelah saya gunakan tadi berlari, kecepatan memang naik ya, pace bertambah, jadi daya responsifnya sangat bagus, kaki lebih breathable, dan kemudian energi return juga meningkat ya. Kalau kita lihat secara sekilas, sepatu ini sangat mirip dengan sepatu Alphafly Next Percent. Memang dia keluarnya bersamaan ya. Kalau kita lihat sepintas ya, nih ya. Oke, nih ya. Dia menyerupai, tapi tidak sama ya. Oke, di mana perbedaannya? Yang pertama kita lihat bagian uppernya. Di bagian upper pada sepatu ini ya, teknologinya Flyknit seperti dengan sepatu Nike sebelumnya. Kemudian tali-talinya masih juga sama ya, dengan kita ingat Zoomfly 3 lah ya, sepatunya sama. Kemudian tongnya sampai ke paddingnya ini nyambung, jadi tidak terpisah. Berbeda dengan Zoomfly 3 ini, dia ada terpisah. Sini ada untuk tempat talinya, dia terpisah. Kalau ini nyatu seperti sepatu Epic React ya, Epic React Flyknit yang lalu. Kemudian di bagian belakang ini ya, seperti umumnya saat ini Nike sejak beberapa akhir-akhir ini mengeluarkan produk sepatu yang memiliki tambahan busa di bagian tumit, gunanya untuk menjaga stabilisasi tumit kita saat berlari supaya tidak gampang cedera atau split ya. Kemudian di bagian midsole ini ya, di bagian midsole di 2020 ini luar biasa Nike menambahkan banyak sekali teknologi di midsolenya. Yang pertama itu penambahan serat plat ya. Ada plat ditanam di dalam midsole. Kalau di Alphafly, platnya itu sudah kelihatan dari luar ya, kita bisa ya. Nah, kalau di sepatu Tempo ini platnya tidak kelihatan, dia tertanam di dalam midsole-nya. Kemudian midsole pada Tempo ada dua ya, ada dua. Kalau pada Zoomfly kan ada. Nah, ini mengingatkan kita pada Pegasus Turbo 2. Pada Pegasus Turbo 2 dia juga memiliki midsole 2, yaitu Zoom X dengan
react. Cuma pada Turbo 2 itu antara zoomnya dengan reactnya itu bersusun. Nah, kalau pada saat ini juga dibuat susun, tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, zoomnya itu lebih ke tengah. Sedangkan yang di bagian belakang sampai ke tumit ini, kemudian untuk mengurangi speed kita saat berlari ini ditanamkan react. Dan memang busanya ditambah, akibatnya busanya ditambah, ketebalan pada heelnya menjadi bertambah. Ya, inilah yang kemudian kayaknya membuat ini sepatu bobotnya bertambah. Kemudian di bagian depan, di bagian depan di tahun 2020 ini seperti saya bilang ada teknologi tambahan diberikan oleh Nike untuk menambah energi return, yaitu dengan penambahan kantong udara yang ada di mata-mata kaki. Ya, ada dua ya, satu, kemudian di sebelah ini satu. Jadi penambahan busa yang double di belakang sini, yaitu react dengan dengan Zoom X, itu membuat kita lebih bouncing ya dalam berlari, lebih responsif. Kemudian dengan penambahan plat dan air zoom itu akan meningkatkan energi return dari sepatu ini. Jadi sepatu ini sangat cocok, sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan lari yang ingin latihan interval, yang ingin latihan tempo ataupun mengikuti event-event baik itu maraton ataupun half marathon dengan mau memperbaiki catatan waktu atau personal best. Tetapi ya, namanya produk, kalau dari saya ada juga beberapa kekurangan yang saya rasakan. Yang pertama, memang dia berat ya. Kita bisa lihat nih, diameter dari heelnya itu sekitar 46 mm, sedangkan di depan 36 mm, sehingga heel to dropnya itu kurang lebih 10 mm. Itu termasuk sepatu yang tipe maksimalis. Dan solnya memang terlihat tebal dan lebih tebal dari, kalau kita lihat ini ya, ini sepatu Alpha Fly. Kalau kita bandingkan dengan ini, masih lebih tebal sepatu ini ya. Masih lebih tebal ketebalan heelnya, ketinggian heelnya. Berat sepatu ini kira-kira 260 gram ya. Jadi memang salah satu sepatu Nike yang berat. Jadi kesan pertama saya yang kurang nyaman itu pada beratnya. Yang kedua, di bagian heel ini, di bagian heel dia stiff, kaku ya. Kaku ini mungkin digunakan memang dirancang untuk lebih mempertahankan tumit para pelari untuk lebih stabil ya. Kemudian bagi para teman-teman yang memiliki kaki depan yang agak lebar ya, itu umumnya pada pelari-pelari hore-hore atau pada pelari pada umumnya yang pelari hobi, tapak kaki depan itu agak lebar. Jadi untuk sepatu ini pada awal-awal penggunaan agak sedikit tidak nyaman. Tapi memang sepatu ini di bagian uppernya, di bagian depan itu lebih narrow, memang dirancang supaya dia lebih menjaga supaya kaki itu bisa daya lentingnya menjadi lebih kuat. Jadi memang diperuntukkan untuk pelari-pelari yang dibutuhkan oleh pelari-pelari elit. Jadi kaki depan dijaga sedemikian rupa, tidak goyang kiri kanan. Kemudian di bagian belakang ini tumit kita agak lebih stiff ya. Oke. Jadi kalau untuk tempo, untuk interval oke. Tapi kalau untuk isiran apalagi berjalan ya, ini sepatu tidak terlalu nyaman lah untuk untuk digunakan. Jadi review saya terhadap sepatu ini untuk teman-teman yang ingin memperbaiki personal best ya sangat bisa kita gunakan. Cuma kalau memang digunakan jangka panjang dan kaki teman-teman agak lebih lebar di bagian depan, ini agak tidak nyaman ya untuk digunakan. Saya kira sekian dari saya review kali ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di review-review yang lain. Tetap semangat teman-teman dalam berlari, tetap sehat.